gara-gara tawasul kepada Ba'alwi ini, maka seakan-akan alam tidak setuju. Seolah-olah situasi dan kondisi tidak mengizinkan, sehingganya berakibat pada runtuhnya panggung utama pada kegiatan tersebut. إلى روح سيدنا على مريد وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد علي البعلوي وأسوة فريم وجميع ساداتنا علي البعلوي أن الله يقدس أرواحه بالجنة وينور ذرائعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Ada yang menarik narasi di media sosial bahwasanya panggung ini roboh setelah tawasul terhadap Ubaidillah bin Ahmad dan Imamul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada narasi yang cukup menarik dan menggelitik terkait dengan runtuhnya panggung ini. Narasi itu mengaitkan ini dikarenakan adanya tawasul kepada Ubaidillah bin Ahmad dan kepada Faqih Muqaddam. Ini gara-gara tawasul kepada Ba'alwi ini, maka seakan-akan alam tidak setuju. Seolah-olah situasi dan kondisi tidak mengizinkan, sehingganya berakibat pada runtuhnya panggung utama pada kegiatan tersebut. Oke, baik, itu adalah narasi yang berkembang, pendapat orang. Orang boleh saja berpendapat masing-masing terkait dengan insiden ini. Hanya saja memang yang harus menjadi bahan renungan dan koreksi bagi kita semua adalah ketika ada tawasul kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad dan kepada Imamul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, yakni Muhammad Ali Ba'alwi. Mengapa ini mesti dikoreksi? Dikarenakan ini terkait dengan adanya intisab, adanya pencangkokan nasab, penyambungan nasab Ba'alwi kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini terkoreksi. Bahkan telah dinyatakan berdasarkan data ilmiah, Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Kemudian menyebutkan nama Imam Ubaidillah bin Ahmad. Mengapa ini menjadi masalah? Dikarenakan satu, nama Ubaidillah adalah nama yang tidak pernah terkonfirmasi. Baik di catatan kitab nasab maupun catatan para ulama. Karena laqab imam berarti dia adalah seorang ulama besar yang katanya dia adalah seorang mujtahid. Hanya saja tidak ada satupun ulama pada zaman itu mencatatkannya. Maka menurut metodologi penelitian Rijalul Hadis sudah terbantahkan. Sosok Ubaidillah bin Ahmad adalah sosok yang tidak pernah ada. Apalagi dikait-kaitkan sebagai keturunan Nabi atau sebagai ulama besar. Bahkan sebetulnya penyebutan pada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu terkoreksi dalam dua hal. Yang pertama, Ahmad bin Isa bukan seorang ulama. Maka laqabnya bukan seorang imam. Ahmad bin Isa biasa digelar dengan Al-Abah. Dia betul dalam catatan kitab nasab, Ahmad bin Isa terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Nabi. Hanya saja beliau bukan seorang ulama, apalagi seorang mujtahid. Beliau adalah seorang pengusaha minyak. Maka laqab yang dilekatkan kepada beliau adalah Ahmad bin Isa Al-Abah. Dan beliau tidak pernah berhijrah ke Yaman. Tidak pernah berhijrah ke Hadramaut. Maka muncul masalah yang kedua. Selain Ahmad bin Isa bukan seorang ulama, Ahmad bin Isa juga tidak punya laqab Al-Muhajir. Karena dia tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Ini terkoreksi sebetulnya. Ditambah lagi sosok Ubaidillah yang terkoreksi berdasarkan penelitian Rijalul Hadis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Alawi Nurul Alam, orang ini sama sekali tidak pernah disebutkan dan dia bukan seorang ulama, dan memang berdasarkan catatan kitab nasab orang ini bukan keturunan Ahmad bin Isa. Artinya bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi adanya tawasul kepada
Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi atau yang dikenal dengan Faqih Muqaddam. Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi ini adalah orang yang diklaim makamnya itu sama dengan Raudhah, di mana orang yang berziarah ke makamnya itu sama saja datang ke Raudhah. Bahkan ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya para kabib di sana tidak berangkat haji ke Mekah dan tidak perlu ziarah ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi, dikarenakan cukup berziarah di makam Faqih Muqaddam, maka Nabi setiap hari sudah ada di makam Faqih Muqaddam. Jadi kalau ingin bertemu dengan Nabi, nggak perlu lagi ke Masjid Nabawi, cukup ke Faqih Muqaddam. Nah, nama ini pun bermasalah. Di samping berbagai macam khurafat yang menghiasinya, yang dikatakan Faqih Muqaddam ini mi'raj dalam satu hari 70 kali, dan berbagai macam cerita-cerita khurafat takhayul yang disampaikan oleh keturunannya hari ini atau keluarganya yang disebarkan ke seluruh dunia, orang ini juga memiliki laqab yang terkoreksi. Mengapa saya katakan terkoreksi? Karena Imamul A'zam, imam besar, di mana ada orang yang memberikan kualifikasi keimamannya Faqih Muqaddam ini lebih tinggi daripada Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai segitunya. Sedangkan kita hari ini betul-betul samar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masanya lebih awal daripada Faqih Muqaddam. Karena lahirnya Faqih Muqaddam itu setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja sebagai Sultanul Aulia, jelas ada biografinya, ada orang-orang yang mencatatkan keulamaannya, bahkan beliau memiliki karya-karya kitab yang terkenal. Sedangkan Faqih Muqaddam yang setelahnya, tidak ada satupun kitab yang dia tulis. Tidak ada satupun ulama yang menuliskan tentang keulamaan Faqih Muqaddam ini. Apalagi kemudian dikasih gelar Faqihil Muqaddam. Faqihil Muqaddam itu adalah sebuah penisbatan, sebuah laqab di mana level mujtahidnya orang ini, Muhammad bin Ali Ba'alwi ini, di atas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kita tahu karya-karya Imam Hanafi atau murid-muridnya, karya Imam Malik dan murid-muridnya, karya Imam Syafi'i beserta murid-muridnya mutasil, tersambung sampai akhir zaman ini. Nah, Faqih Muqaddam, mana karyanya? Mana murid-muridnya? Lantas kemudian diglorifikasi. Ubaidillah bin Ahmad diglorifikasi sebagai ulama mujtahid. Faqih Muqaddam diglorifikasi sebagai sosok yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang level keulamaannya di atas Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Setelah diglorifikasi sedemikian rupa, lantas kemudian ditawasuli, alam tidak terima dengan ini semua. Karena sosok yang disebut-sebut mereka, yang diglorifikasi oleh mereka, mereka bukan ulama, mereka bukan siapa-siapa, dan lebih tak terima lagi ketika dicangkokkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alam sedang menunjukkan kepada kita semua tak setuju dengan itu semua. Hati-hati membangun penasaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama Nusantara, Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama di PBNU, dan ulama-ulama yang lainnya tidak boleh membiarkan umat kemudian dalam indoktrinasi pembodohan. Justru ulama yang harus ambil alih dan kemudian mengkaji dan mencerahkan kepada umat. Jangan sampai kemudian ada orang yang begitu bebasnya mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah, lantas kemudian kita mengisbat nasab mereka dengan dogma, dengan doktrin, lantas kemudian kita membenarkan begitu saja. Menurut keyakinan saya, mereka-mereka yang membantu Ba'alwi nggak pantas mengaku sebagai umat Nabi. Mengapa nggak pantas? Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dibiarkan begitu saja, malah disokong, malah dikuatkan, malah dibela. Padahal mereka yang ngaku-ngaku tersebut sama sekali tidak bisa mengkonfirmasinya, tidak bisa membuktikan kalau mereka dzurriyyat Nabi. Selain itu juga geger nasab ini menurut saya bagian daripada fenomena akhir zaman. Kita meyakini di akhir zaman ini akan segera datang Imam Mahdi, sosok yang dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Al-Mahdiyu minna. Al-Mahdi itu dari kami, kata Nabi. Jadi merupakan dzurriyyat Nabi. Ahlul bait, dia merupakan ahlul bait Nabi. Al-Mahdiyu min itsrati min waladi Fatimah.
Al-Mahdi itu keturunanku, kata Nabi. Dia merupakan keturunan Fatimah. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya adalah namaku, kata Nabi, dan nama bapaknya adalah nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Artinya secara sederhana, namanya saja persis nama Nabi Imam Mahdi ini. Nama bapaknya pun namanya Abdullah. Dia merupakan itrohnya Nabi, keturunan Nabi. Artinya memang jelas Imam Mahdi adalah sosok yang ditakdirkan akan muncul di akhir zaman sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fenomena banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini cara Allah, sebagai kehendak Allah agar kita semua waspada dan selalu memverifikasi agar tidak muncul Imam Mahdi palsu. Itulah mengapa ketika Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami mewajibkan kepada seluruh ulama untuk meneliti siapapun yang ngaku-ngaku keturunan Nabi kita. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Semua muslim, semua mukmin, semua umat Nabi harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis atau kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan para ulama yang punya kemampuan menurut kemampuan mereka masing-masing melakukan penelitian pemeriksaan sampai-sampai tidak ada lagi yang berani menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaq, kecuali dengan data yang benar. Mari para ulama yang punya kemampuan meneliti menurut ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu rijalul hadis, ilmu DNA, ilmu filologi, dan berbagai macam keilmuan yang lainnya untuk meneliti dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bagian dari ikhtiar kita menyambut Imam Mahdi di akhir zaman ini. Hati-hati jangan sampai muncul Imam Mahdi palsu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Fenomena es sudah jelas karena ada aspek kemanusiaan, maka mengundang empati simpati pihak-pihak lain. Di fenomena es teh juga ada faktor relasi kuasa, maka mengundang kehendak-kehendak kuasa yang lain. Dari dua faktor ini, maka jagat sosial media ramai sampai terdengar di negara tetangga Malaysia. Dan bahkan anak-anak SD juga punya postingan yang sama, saya lihat dari anak saya. Dan kisah es teh itu menyebar luas di seluruh negeri ini, sampai pelosok-pelosok desa. Belum lama fenomena es teh, muncul fenomena panggung ambruk. Saya kira terkait dengan panggung ambruk juga karena ada faktor kemanusiaan, sehingga menaruh empati simpati bagi masyarakat yang sedang mengikuti acara, baik mengikuti secara langsung datang di tempat maupun mengikuti secara tidak langsung melalui sosial media, entah dari rumah atau dari keluarga panitia. Panggung ambruk juga ada faktor diskursus sosial.
ada dialektika masyarakat yang sedang berkembang untuk memperebutkan kebenaran, baik kebenaran dalam arti nilai kebenaran itu sendiri maupun kebenaran dalam ruang publik yang didominasi oleh kebenaran post-truth, sehingga ramai dengan berita tentang panggung ambruk. Tetapi yang jelas panggung ambruk bisa dipahami karena perlu kesiapan panitia, ketelitian panitia, mempersiapkan kondisi cuaca ketika sedang melaksanakan acara akbar, apakah suasana memungkinkan, kondisi memungkinkan atau tidak, dengan beberapa persiapan-persiapan yang bisa menjawab kondisi cuaca yang sewaktu-waktu berubah, tidak normal dalam tanda kutip, dengan kondisi hujan yang deras dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah bisa dipersiapkan panitia. Tapi mungkin karena senang yang berlebihan atau karena senang tanpa memikirkan kondisi dan keadaan, akhirnya percaya saja dengan memasang panggung sebagaimana dalam kondisi hari normal, tanpa mempertimbangkan cuaca buruk dan lain sebagainya. Saya kira kita memahami fenomena es teh dan fenomena panggung yang ambruk itu harus dari sini, sehingga kita tidak memunculkan friksi-friksi baru atau pandangan-pandangan yang justru mengarah kepada halusinasi, simpulan yang didasarkan kepada nafsunya sendiri, bukan didasarkan pada nalar sehat. Tapi ala kulli hal, fenomena es teh maupun fenomena panggung ambruk ini, kalau ini pada posisi yang berada dalam posisi mengkritik atau meluruskan sejarah kenasaban, dalam konteks ini nasab klan Ba'alwi, mungkin sudah muncul banyak framing-framing yang macam-macam itu. Tapi ala kulli hal kita ingin mengajak konsisten kepada publik, pada mereka yang ingin mencari kebenaran, baik dari sisi nilai kebenaran itu sendiri maupun dari sisi kulit luarnya, atau dari sisi fenomena post-truth, fenomena sosial media yang dalam banyak hal dijadikan standar masyarakat publik. Kita ingin menarik pada nalar yang sehat bahwa fenomena es teh adalah fenomena kemanusiaan. Fenomena di balik fenomena kemanusiaan ada fenomena relasi kuasa, sehingga bercampur antara mereka yang tergugah empati simpati kemanusiaannya dengan mereka yang berada dalam tanda kutip perebutan pada relasi kuasa ini. Hal yang sama pada fenomena panggung ambruk.
panggung ambruk itu juga fenomena kemanusiaan yang di sana menggugah empati-simpati bagi yang relevan, bahwa memang ada nilai kemanusiaan yang harus dijaga untuk tidak menjadi korban panggung ambruk, sehingga orang tertuju dalam pandangan kemanusiaan pada fenomena panggung ambruk, tapi juga memungkinkan memunculkan pandangan yang melihat dari sisi nalar terkait dengan kemungkinan kekurang siapan, kekurang mampuan panitia membaca kondisi cuaca relasinya dengan pelaksanaan sholawat yang diadakan di Blora itu, sehingga panggung tidak bisa menahan buruknya cuaca. Dan juga karena ada komunitas yang ingin sedang berebut dalam diskursus pelurusan sejarah nasab, sehingga ikut masuk dalam wilayah diskursus panggung ambruk. Tapi kita ingin mengajak kepada publik untuk memahami secara sehat bahwa baik ST maupun panggung ambruk ada fenomena kemanusiaan yang perlu ditumbuhkan dan dihidupkan bersama, dan ada fenomena di luar fenomena kemanusiaan yang harus dipahami dengan nalar sehat. Terlepas dari keduanya, semua dalam diskursus sosial di tengah masyarakat, selama masih menggunakan nalar sehat, saya kira juga tidak perlu dibendung efek-efek dari ST dan fenomena panggung ambruk. Kemudian ada diskursus yang di sana melibatkan nalar-nalar sehat untuk mendapatkan simpulan-simpulan yang masing-masing pihak ingin mengusung simpulan itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Silahkan, selama masih dalam koridor nalar sehat, saya kira masih wajar untuk turut meramaikan sebuah fenomena yang memang ada di hadapan kita. Tetapi saya ingin mengingatkan keseluruhan gerak, pikiran, pandangan, dan sikap kita merespon seluruh fenomena itu tetap pada koridor nalar sehat. Simpulan akhir yang harus kita yakini bersama sebagai bentuk dari prinsip keimanan yang harus kita hadirkan dalam pikiran kita, keyakinan kita, sikap kita, yaitu bahwa di tengah rencana strategis manusia, perencanaan manusia, kesepakatan manusia, perhitungan matis-matis manusia, di tengah keberlangsungan itu semua, disitulah keputusan Allah akan hadir yang di luar rencana, perhitungan yang sedang berjalan itu tadi. Dan itu adalah fenomena ilahiyah yang kita memang tidak bisa turut campur lebih jauh menyimpulkan dari rahasia Allah itu, dan hanya Allah yang mengetahui, dan kita hanya bisa mengambil hikmah dari kesemuanya itu. Tentu ketika terkait dengan hikmah adalah sebuah nilai-nilai yang terbaik, yang mengandung kemaslahatan, yang menekankan pada aspek kemanusiaan dalam kehidupan ini, keadilan dalam memandang perilaku
diri sendiri dan manusia dan kesetaraan dalam konteks kebersamaan sebagai khalifatullah fil ardi, tanpa ada kelas, tanpa ada hegemoni, semua berlangsung bersama sebagai umat min umat Nabi Muhammad SAW, atau berlangsung dalam konteks ruang kehidupan umat manusia yang penuh setara, semuanya sama, adalah hamba-hamba Allah. Oke, saudara sekalian, barusan kita saksikan dua kiai yang memang luar biasa sekali. Antara kiai daripada Ustadz Suparman ya. Lalu kemudian tadi kita saksikan Ki Haji Ubaidillah Tamamunji dan memberikan sebuah pandangan terhadap fenomena yang sudah terjadi akhir-akhir ini, saudara sekalian, antara fenomena panggung ambruk yang akan dihadiri oleh Gus Ikdam, lalu kemudian fenomena ST yang sudah lewat terjadi, akibatnya Gus Miftah dipecat ya dari utusan khusus kepresidenan. Nah, terkait dengan hal itu ada dua pandangan yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama, tujuan yang mulia, antara Ki Haji Ubaidillah Tamamunji lalu kemudian Ustadz Suparman. Jadi kalau Ustadz Suparman lebih menekankan kepada ilmu sejarah, ilmu pengetahuan ya. Tidak terlalu jauh untuk mengomentari hal itu tadi, saudara sekalian. Namun Ustadz Suparman maupun Ki Haji Ubaidillah silahkan berspekulasi sendiri masing-masing tanpa harus merugikan orang lain. Dan Ustadz Suparman juga menyampaikan tadi, saudara sekalian, yang sangat luar biasa, yang menggugah kita bahwasanya itu baik itu tawassul, gara-gara tawassul kepada Imam Ubaidillah, lalu kemudian pakai muqaddam yang secara jelas tidak terkonfirmasi keberadaannya, saudara sekalian. Lalu kemudian gara-gara itu mungkin kalau ada orang yang menyimpulkan gara-gara bertawassul kepada dua ini, lalu kemudian panggungnya roboh, alam pun ikut murka, seperti bahasanya Ustadz Suparman. Ya silahkan, itu spekulasi Anda masing-masing, luar biasa. Lalu kemudian kalau kita melihat apa yang disampaikan Ki Haji Ubaidillah Tamamunji, luar biasa. Ya, terlepas dari hal-hal yang seperti itu, spekulasi banyak orang seperti itu, karena ini terjadi karena Gus Ikdam ini dalam waktu yang sudah lewat, itu bisa kita bilang menambah-nambah makna sebenarnya dari hadis. Antara ulama dan habaib disandingkan. Padahal Habib itu adalah nama bagi golongan tertentu, istilah nama bagi golongan tertentu, sedangkan ulama itu adalah penyematan dari masyarakat. Nah, terkait dengan hal itu, Ki Haji Ubaidillah luar biasa tadi, karena ini kita tidak terlepas daripada sisi kemanusiaan kita. Jadi, jangan terlalu jauh di dalam mengutuk seseorang, karena ini adalah bisa kita bilang keadaan alam yang memang akhir-akhir ini mungkin kurang persiapan yang matang dari panitia ya, karena ada keadaan cuaca yang memang tidak di dalam perhitungan kalender kepanitiaannya, sehingga pada saat pemasangan panggung tidak seperti penangkalan cuaca yang sangat luar biasa ini pada musim sekarang ini, musim hujan, saudara sekalian. Nah, terlepas dari itu pula, kita tidak menyalahkan orang yang berkesimpulan bahwasanya gara-gara tawasul ke pakai muqaddam, gara-gara tawasul ke Ubaidillah, kualat, dan sebagainya. Silakan, itu persepsi orang ya, saudara sekalian. Nah, orang pun berpersepsi seperti itu tidak salah, saudara sekalian. Kenapa? Karena akhir-akhir ini ketika kita melihat kiai-kiai yang memang notabene tanda kutip membela Klan Alwi ini, itu akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, baik itu Gus Miftah, Gus Ikdam. Kemarin Gus Ikdam ya, saudara sekalian, habis menambahkan makna hadis, lalu kemudian acaranya, untung beliau belum hadir ya, saudara sekalian. Ketika itu lagi ceramah, lalu kemudian panggungnya roboh, beda cerita, saudara sekalian. Ada yang ya
habis bisa kita bilang mengata-ngatai Kiai Jumaduddin lalu kemudian meninggal. Nah, itu semua kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, itu tidak terlepas daripada kejadian alam yang memang sunnatullah. Tidak bisa kita lewatkan karena yang bernama kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur maupun tidak bisa diubah, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.